Partai Gerindra patut bersyukur memiliki anggota baru semacam Kang Deddy Mulyadi. Selain tingkahnya yang nyentrik dengan pakaian pangsi dan ikat kepala, juga perilaku dan kemampuan personalnya di atas rata-rata. Kang Deddy Mulyadi bukanlah kader politik karbitan yang coba-coba peruntungan dalam dunia penuh intrik. Ia adalah politisi dengan segudang pengalaman. Selain ketajaman rasa dan khidmatnya pada pengembangan budaya, Kang Deddy Mulyadi juga seorang pemikir yang mampu menyampaikan pikirannya, isi-isi jiwanya, isi-isi kepalanya dengan api kepada publik. Menurut Kang Deddy Mulyadi, saat ia berpidato, maka Soekarnolah yang merasuki raga dan jiwanya. Lelembutan Soekarno merasuk, memberi ilham, dan mendorong Kang Deddy Mulyadi untuk membius audiens. Sehingga saat Kang Deddy Mulyadi hadir di partai berlambang kepala Garuda, nuansa Garuda menjadi lebih meriah dan riuh. Gerindra memiliki amunisi baru yang mumpuni. Gerindra kembali bersemangat dan optimis bahwa partai mereka, calon presiden mereka, memiliki harapan menang di pemilu 2024 mendatang. Selama ini tidak ada yang nyeleneh seperti Kang Deddy Mulyadi di partai Gerindra. Lingkaran Prabowo yang terbiasa militer dan diksi siap yang selalu dipakai, sekonyong-konyong berubah drastis setelah kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi merombak kebiasaan, adat, dan tradisi kaku komunikasi Prabowo dengan bawahan dan lingkaran elitnya. Kang Deddy Mulyadi mengajak canda, ngevlog, atau bahkan mengajarkan bahasa Sunda kepada Prabowo Subianto. Bahkan dalam pidato-pidato di hadapan ribuan kader partai Gerindra, Kang Deddy Mulyadi justru membahas isu-isu yang selama ini tabu untuk dibahas. Dengan jelas dan lantang, Kang Deddy Mulyadi menyebut jenderal penculik tanpa risih, atau di lain waktu Kang Deddy Mulyadi menyebut Prabowo calon presiden duda. Dua topik ini, yakni jenderal penculik dan status duda Prabowo, jarang diulas begitu lugas oleh kader-kader partai Gerindra selama ini, seolah dua hal tabu yang haram diucapkan. Namun di tangan Kang Deddy Mulyadi, dua tema itu justru dikupas, diucapkan, dibahas, bahkan disampaikan dengan lugas dan argumentatif. Dalam sebuah kesempatan diskusi dengan Kang Deddy Mulyadi, KDM berharap bahwa sosok Prabowo kelak memiliki kelenturan dalam sisi humanis personalnya, agar Prabowo luwes dan belajar banyol atau bercanda. Kesan militer yang kaku perlahan bertransformasi menjadi sipil yang lentur dan lembut. Kang Deddy Mulyadi mengatakan itu lantaran ia yakin bahwa Prabowo adalah orang baik, orang dengan jasa-jasa besar, sosok dengan pengorbanan luar biasa. Namun sayang, selama ini Prabowo diam dan tidak melawan saat dizolimi. Lantas, tugas kader partai Gerindra adalah menyampaikan kebenaran dengan seterang benderang. Kang Deddy Mulyadi mengajak seluruh elemen partai untuk balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat, walaupun itu terasa pahit. Saat hadir di acara pembekalan kader partai Gerindra bersama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Bekasi kemarin, Kang Deddy Mulyadi dengan lantang berorasi penuh semangat berapi-api. Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa jenderal penculik itu, yaitu Prabowo Subianto, yang pernah dipecat dari karir cemerlangnya di militer, ialah penyelamat nyawa seorang TKI yang nasibnya sudah menjelang ajal lantaran hukuman mati. Prabowo mengerahkan tenaga, pikiran, dan hartanya untuk membebaskan sang TKI. Bahkan di lain kesempatan, Prabowo juga membebaskan ratusan TKI di Yordania dan di beberapa negara dunia di lainnya. Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa Prabowo lah kesatria, orang yang berkhidmat pada kemanusiaan, sekalipun Prabowo sendiri selalu dituduh dengan kejam sebagai pencuri oleh lawan-lawan politik. Saya ingin bercerita sebuah peristiwa. Ketika kita menghasilkan banyak tambang emas, ketika bangsa kita menghasilkan banyak tambang nikel, ketika bangsa kita menghasilkan banyak bauksit, ketika bangsa kita menghasilkan minyak goreng yang diperoleh dari sawit, ketika bangsa kita surplus sumber daya alam yang menghasilkan banyak konglomerat yang menguasai ekonomi Indonesia hari ini. Di tahun 2015, di antara ribuan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi, yang dikirim ke Taiwan, yang dikirim ke Hong Kong, yang dikirim ke Malaysia,
ada seorang TKW TKI asal NTT yang dia menghadapi tiang gantungan. Detik-detik kematiannya tinggal nunggu beberapa waktu. Hampir tak ada orang yang peduli terhadap nasib dirinya yang berasal dari keluarga miskin dari Beni. Hari-harinya dia hadapi dengan kegelisahan. Sebentar lagi nyawaku pergi karena tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuan. Seorang yang dituduh menculik, seseorang yang dituduh beringas, seseorang yang dituduh kejam, yang dibuat stigma negatif dalam hidupnya sampai diberhentikan dari tentaranya dengan pangkat letnan jenderal. Hatinya tersentuh, air matanya jatuh. Seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya yang terkoneksi dengan persahabatannya di Malaysia, seluruh kekayaan dimilikinya yang terkoneksi dengan kemampuan membayar pengacaranya, dia kerahkan kemampuan itu untuk pergi ke Malaysia. Dia kerahkan pengacara ternama, tak peduli berapa miliar yang harus dia keluarkan, hanya satu: harga diri bangsa tidak boleh terinjak-injak. Satu nyawa rakyat itu sangat penting dalam hidup. Maka dia terbang ke Malaysia. Maka dia sewa pengacara-pengacara ternama. Maka dia temui kerabat-kerabatnya yang dia wariskan dari orang tuanya untuk membantu rakyat jelata yang menghadapi tiang gantungan. Dan seluruh upayanya berhasil. Wilfrida terbebas dari hukuman mati. Siapakah orang itu? Apakah dia sering berpidato di dalam podium berpihak pada wong cilik atau rakyat kecil? Tidak pernah. Siapakah orang itu? Apakah dia sering pansos dan membangun pencitraan? Dia tidak pernah. Dia orang yang selalu diam dalam sendiri. Dialah sang kesatria Prabowo Subianto. Dia bebas diri. TKI itu dengan seluruh jiwa raga yang dimiliki, tanpa bercerita pada siapapun, tanpa gembor-gembor, dia adalah berpihak pada rakyat kecil, tanpa mempedulikan tuduhan pada dirinya. Dan hampir semua orang tidak pernah memperhatikannya dan menceritakannya. Selalu yang dituduhkan penculik, penculik, penculik. Padahal dia adalah kesatria sejati. Prabowo, kalau dia secara pribadi saja mampu membebaskan satu TKI, apalagi kalau dia jadi presiden, maka TKI bisa dibebaskan seluruhnya. 300 TKI Indonesia keleleran di Yordania, dialah yang memulangkan dengan penuh kemanusiaan. Jadi hari ini yang tidak pernah diceritakan pada publik adalah hal yang baik tentang dia. Maka tugas saya adalah menceritakan orang baik dalam kebaikan, menceritakan orang baik yang selalu dimusuhi orang-orang jahat yang serakah pada negeri ini, menceritakan orang baik yang sayang pada prajuritnya, menceritakan orang baik yang sayang pada kadernya, menceritakan orang baik yang sayang pada anak kecil generasi bangsa yang harus minum susu 1 liter sehari. Untuk itu saya menyampaikan pada semua berdasarkan hati nurani yang saya miliki, tak ada orang baik yang tanpa kosmetik. Itulah Prabowo Subianto. Tak ada orang baik yang bicara dalam hati nuraninya. Itulah Prabowo Subianto. Untuk itu tak ada keraguan lagi bagi kita semua untuk memilih orang baik menjadi pemimpin terbaik di 2024 14 Februari bernama Prabowo. Prabowo